Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ya. Nah, tersambung kembali Dina Savitri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai untuk pertemuan ke-12 ya. Teknik sampling atau penarikan sampel. Penarikan sampel namanya. Jadi kita disuruh untuk menentukan bagaimana suatu sampel itu diambil. Jadi tidak sembarangan sebenarnya ya. Ada sampel yang besar atau sama dengan 30. Untuk sampel yang besar itu big data ya, besar sama 30. Ada yang kecil dari 30. Nah, ini ukuran sampel dulu ya. Baru kita nanti masuk ke teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel ada dua. Itu yang probability sampling atau peluang, sampel yang berpeluang, sama yang non-probability sampling atau sampling yang diambil tanpa tanpa memilah-milah peluangnya. Nah, jadi kalau non-probability kita anggap sama data itu, ya, anggap sama rata. Tapi kalau probability sampling kita menganggap ada data yang lebih penting dari yang lainnya. Jadi ada yang prioritas di situ sampling itu. Jadi kegiatan sampling adalah proses memilih suatu jumlah unsur populasi yang mencukupi dari populasi, ya, sehingga dengan mempelajari sampel dan memahami karakteristiknya, memungkinkan untuk kita mengeneralisasi karakteristik data tersebut pada seluruh anggota populasi. Maksudnya gini ya, Dek. Dari populasi yang sangat besar, misalnya 1000 data, ya, ambil 100 terlalu kecil, 10. Ambil misalnya 500 data, ya. 500 data, itu sudah sangat besar sekali ya, untuk mewakili yang 1000 itu. Nah, setelah diperoleh karakteristik dari 500 sampel, misalnya min-nya itu karakteristik ya, Dedek. Min atau nilai rata-rata populasi, kemudian min, median, modus, letak kuartilnya atau hipotesisnya, itu karakteristik dari sampel. Nah, setelah diperoleh, kemudian sampel itulah yang mewakili atau mengeneralisasi dari seluruh populasi. Misalnya, sifatnya rata-ratanya sekian, atau dia diambil keputusan pada tahun ini harus ditambahkan modal gitu, ya kan? Nah, itu sudah dari sampel yang kita ambil 500, mewakili dia yang 1000. Jadi mengeneralisasi karakteristik populasi. Nah, kenapa nggak populasi langsung, Bu? Kenapa harus ambil sampel? Ya, karena ada pertimbangan. Populasi terlalu besar, sehingga membutuhkan waktu yang lebih untuk mengolah data tersebut, ya, sehingga diambillah sampel. Jadi memudahkan peneliti atau statistikawan ya untuk mengolah data tersebut untuk pengambilan keputusan. Ini untuk ambil keputusan sebenarnya, jadi statistika ini atau probabilitas ini digunakan untuk pengambilan keputusan ya, baik dalam produksi perusahaan atau jasa. Produk produksi perusahaan bisa berupa barang atau jasa. Ya kan? Intinya itu sebenarnya, makanya diadakan uji hipotesis gitu, mencari standar deviasinya. Ya. Nah, probability sampling ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, yaitu proses pengambilan sampel yang menjamin peluang bahwa setiap unsur populasi dipilih sebagai anggota sampel, menjamin adanya peluang. Nah, itu Ibu bilang tadi, ya. Untuk balik saya ngomong ya. Kalau probability dia random ya, Dedek. Jadi semuanya itu punya peluang yang sama. Kebalik ya, yang saya buat pertama. Yang non probability baru yang ada prioritas data.
Karena kalau dia random, berarti kan setiap data itu punya peluang yang sama ya untuk diambil sebagai sampel. Gitu ya. Jadi probability sampling meliputi ada random sampling, systematic sampling, stratified random sampling, cluster sampling, area sampling, dan double sampling. Nanti dibahas satu persatu ya, ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, kalau non-probability sampling, pengambilan sampel itu tidak menjamin adanya peluang bahwa setiap unsur populasi dipilih sebagai anggota sampel. Ya. Tidak menjamin adanya peluang setiap unsur populasi dipilih sebagai sampel. Ya, karena ada prioritas tadi. Nah, kembali berarti yang awal ya. Kalau non-probability, ada data-data yang prioritas, yang peluangnya lebih besar dari yang lain. Nah, itu dia. Makanya dia tidak jamin adanya peluang setiap unsur untuk menjadi sampel. Meliputi ada 4, convenience sampling, judgment sampling, quota sampling, dan snowball sampling. Ya. Cuma pada slide ini adik tidak dijabarkan secara khusus ya apa-apa itu. Cuma adik harus tahu apa itu syarat sampel. Ya, kenapa ada ukuran sampel seperti itu ya. Kalau yang tadi itu dijelaskan saja definisinya apa, kemudian untuk hal apa digunakan. Kita tidak mau ngitung data itu pada data tertentu, enggak ya. Ini untuk definisi saja. Sebenarnya Ibu mau ngasih tugas yang kemarin ada di hipotesis itu. Karena kita nggak pakai Zoom minggu lalu ya. Dan apa namanya? Forum diskusi beberapa orang saja tuh kemarin. Maksud Ibu kalau dapat semua mahasiswa bertanya, karena nanti ada penilaian keaktifannya, Dedek. Kita kan tidak tatap muka ya kan. Nah, jadi Ibu yang melihatnya dari mana? Sedangkan untuk nilai UTS rata-rata itu kan mirip-mirip kan. Tidak bisa kita pastikan yang ini nilainya lebih bagus dari yang lain, nggak bisa. Ya. Karena itu open book juga. Jadi salah satunya melihat kualitas pertanyaan pada forum diskusi. Itu caranya ya. Jadi adik-adik tingkatkanlah keaktifan pada forum diskusinya. Kalau forum diskusi tidak bisa diisi atau ditanggapi ya, lapor ke Ibu ya. Mungkin ada yang belum saya klik. Kayak kemarin ada juga itu kelas SI. Bu nggak bisa dibuat pertanyaannya, Bu. Saya periksa ternyata belum ada yang di checklist. Jadi adik-adik buat pertanyaannya pada forum diskusi. Ini saya ambil screenshot dulu ya, adik-adik. Ini aja lah. Aktifan belajar, Tiara, Dina. Nggak apa-apa sih, yang penting ada gambarnya. Sebentar ya. Bukti UPM Ria Zoom. Oh iya, saya belum minta BA ya. Bentar ya, Dede. Mau lupa nanti. Masih jelasin. Ya, ke Bu Obi. Berikut kita lanjut ke ukuran sampel. Jadi sampel itu diambil dari populasi ya untuk mewakili sebagian besar dari seluruhnya dari data populasi. Jadi sebagai wakil ya, kita ambil sampel. Syarat sampel yang baik ada 2, tingkat ketepatan atau precision dan tingkat kepercayaan atau confidence. Nah, tingkat ketepatan atau presisi adalah seberapa dekat estimasi peneliti ya kan, berdasarkan sampel yang terpilih terhadap karakteristik yang sebenarnya dari populasi. Seberapa dekat estimasi peneliti. Berarti kita mengambil data itu ya harus general, adik-adik.
biar dia bisa mewakili semua data dari populasi. Cara yang tepat ya, atau cara yang lebih mudah. Nah, kita buat data tersebut pada Excel, ya kan? Kemudian dibuat grafiknya, grafik titik saja, plot atau titik. Nah, nanti pada data, pada grafik, pada gambar ya, itu ada data yang berkumpul. Nah, ada data yang menyebar. Nah, ambil data yang berkumpul. Nah, dia biasanya itu estimasinya dekat terhadap populasinya. Jangan ambil data yang terpencar. Ya, misalnya datanya itu dari 20 ke 50 ya. Produksi padi setiap tahun 20 ton sampai 50 ton. Nah, tiba-tiba ada yang 70 ton misalnya. Atau yang 150 ton. Sangat jauh kan dari range atau interval populasi. Nah, itu data yang seperti itu jangan diambil sebagai sampel. Jadi ambil data yang general, ambil data yang berkumpul, ya, sesuai trennya. Jangan di luar tren. Yang kedua adalah tingkat kepercayaan atau confidence. Nah, ini sudah kita bahas ya di uji hipotesis pertemuan 7 juga pernah. Kemudian seharusnya yang kemarin pertemuan 9 juga ada, 10 juga ada. Derajat kepercayaan atau ketelitian pengambilan sebuah sampel. Nah, confidence level, nah ini ya, 95% atau 99%. Nah, confidence level. Sedangkan untuk taraf nyatanya itu kan sebesar alpha ya, adik-adik. Nah, ini udah kita pernah bahas, alpha itu 1 dikurang confidence levelnya. Jadi kalau confidence levelnya 95%, maka alfanya itu taraf nyata 5%. Nah, ini kemarin. Atau kalau confidence levelnya 99%, maka alfanya adalah 1%. Itu dia, ya. Semakin tinggi confidence level, semakin dapat dipercaya data tersebut. Ya. Semakin 99% dia makin mendekati 1, berarti dia makin bagus datanya, ya, makin mendekati populasi. Nah, ini untuk menghitung ukuran sampel, adik-adik. Menggunakan rumus Slovin. Ya, ditemukan oleh Slovin tahun 1960. Rumusnya N, ukuran sampel yang diambil adalah N besar per 1 tambah N besar E pangkat 2. N besar itu adalah ukuran populasi. Ya, data populasi ada berapa? 1000 misalnya. Berarti 1000 per 1 tambah 1000 kali persen kelonggaran ketelitian. Ya, karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan, misalnya 2% saja. Berarti kalau kesalahan pengambilan sampel 2%, data itu terpercaya 98%. Ya. Nah, E-nya disubstitusi kemari, 2% itu 0,02. Kuadratkan berarti 0,0004. Nah, substitusi ke E kuadrat ya, kali 1000, cari hasilnya, baru tambah 1. Nanti baru 1000 dibagi dengan hasil tadi. Itu mencari banyak sampel yang harus diambil dari 1000 populasi dengan taraf nyata yang kita tentukan sendiri. Taraf apa namanya? Error atau kesalahan yang bisa kita tolerir, ya. Nah, ini yang ini kita tentukan sendiri ya, Dedek. Jadi tidak ada ketetapan yang mengikat. Itu tergantung dari penelitinya. Nah, ukuran sampel, jumlah sampel yang paling sesuai untuk hampir semua penelitian adalah, nah ini ya, antara 30 sampai 500. Nah, ini diingat. Makanya kemarin yang uji hipotesis itu kita yang taksiran atau estimasi, kalau kecil dari 30 dia data kecil, kan? Kalau besar atau sama dengan 30 dia data yang besar. Jadi itu standar pengambilan sampel untuk statistika. Jadi antara 30 sampai 500. Jadi kalau sudah 500 ke atas sudah dianggap populasi dia. Sampel itu terletak antara 30 sampai 500 data. Nah, apabila sampel dibagi ke dalam beberapa kategori atau subsampel, maka jumlah sampel minimum untuk tiap kategori adalah 30 ya, yang tadi ya. Antara 30 ke 500.
Kemudian dalam penelitian multivariat atau regresi multiple analysis ini yang pangkat X-nya itu tidak linear, Dedek. Ya. Misalnya pangkat 2, pangkat 3, pakai logaritma, pakai bentuk akar, pakai pangkat, ya. Itu untuk multivariat. Tapi kalau analisis regresi sederhana yang akan kita pelajari di pertemuan berikutnya, itu analisis regresi sederhana, ya. Tidak multivariat, dia tidak multivariabel. Ya, variabelnya itu cuma 1, ya, atau 2 gitu, sedikit, dan pangkat X-nya itu adalah 1 atau linear. Kemudian jumlah sampel harus beberapa kali atau sekitar 10 kali lipat dari jumlah variabel penelitian. Ini maksudnya kalau variabelnya 2, 10 kali berapa? 20 ya. 20 buah variabel, multivariabel, ya, multivariat untuk diambil penyelesaian regresinya. Terus untuk penelitian eksperimen sederhana dengan pengendalian eksperimental yang ketat, penelitian yang baik dapat dilakukan dengan menggunakan sampel sekitar 10 sampai 20 saja. Ini yang data kecil ya, eksperimen ada deh. Makanya di soal kita itu misalnya pengambilan berat badan, contoh-contoh yang kecil, itu datanya paling 10 sampai 20 saja. Nah, tapi pengumpulan sampel yang standar itu antara 30 sampai 500. Ukuran sampel yang minimum dapat diterima berdasarkan desain atau metode penelitian yang digunakan menurut G tahun 1976. Ya, deskriptif dia untuk statistika deskriptif minimal 10% dari populasi. Jadi kalau populasinya 500 berarti 10%-nya berapa? 50 data. Gitu ya. Kalau dia 1000 data berarti berapa? 100 data yang diambil. Untuk populasi yang relatif kecil minimal dia 20%. Desain deskriptif korelasional minimal 30 subjek. Metode ex post facto minimal 15 subjek per kelompok. Metode eksperimen atau penelitian minimal 15 subjek. Ini adik-adik kalau statistik dipakai untuk skripsi atau penelitian ya misalnya. Karena adik-adik pernah lihat apa namanya? Kuesioner yang dibagikan kan. Nah, itu kita termasuk subjek di sana. Ya. Tergantung penelitinya nanti dia pakai metode eksperimen atau deskriptif korelasi atau deskriptif saja. Deskriptifnya maksudnya kita cari ukuran pusat ya, ukuran letak, terus ukuran variasi. Kalau korelasi kita cari kayak analisis regresi gitu. Mencari hubungan antar variabel. Seberapa erat hubungan antar variabel tersebut. Nah, itu deskriptif korelasi. Ex post facto ya kayak kuesioner itu ya, eksperimen penelitian yang diadakan oleh uji hipotesis juga termasuk eksperimental ya, uji hipotesis yang seperti pertemuan 7 dan 9 itu eksperimental. Ex post facto ini kayaknya yang pengambilan kuesioner itu, jadi dia minimal 15 subjek per kelompok. Nah, ini yang tadi desain sampling ada 2, probability sampling dan non probability. Ya, kalau dia probability, semua data itu dianggap sama. Jadi tidak ada yang prioritas atau punya peluang yang lebih dari yang lain. Tapi kalau dia non probability sampling, ada data-data tertentu yang khusus ya, yang prioritas dibanding data yang lain. Nah, ini mau kita bahas banyak sekali ya, ada 21 slide. Tidak apa-apa ya, kita. Oh ya, boleh ngabsen adik-adik. Silakan buat absensinya, sudah jam 17.30. Ini Obi belum juga dibalas. Ya, tak apa, tunggu saja. Nah, kita lihat yang
kelebihan sama kekurangannya ya. Apa itu random sampling, apa itu apa namanya convenient sampling. Simple random sampling adalah ini yang PS ya, PS bukan perbankan syariah. Probability sampling. Kalau yang non probability sampling nanti NPS. Jadi PS ini probability sampling. Yang pertama simple random sampling, yaitu seluruh elemen di dalam populasi diperhitungkan dan tiap elemen punya kesempatan yang sama. Itu diulang tadi ya, punya kesempatan yang sama untuk terpilih sebagai objek. Nah, dia tidak ada yang khusus, tidak ada yang prioritas datanya. Kelebihannya adalah generalisasi tinggi. Nah, jadi kalau kita sudah ambil sampel tersebut, dia secara general sudah mewakili populasi. Jadi lebih bagus ya, kalau menurut Ibu yang ini yang paling efektif sebenarnya. Tapi ada lagi, yang lebih efektif ada lagi. Kelemahan dia tidak seefisien. Nah, ini yang lebih efektif, stratified sampling. Nanti kita lihat apa itu stratified sampling. Kemudian setiap unsur populasi harus punya kesempatan yang sama untuk bisa dipilih sebagai sampel. Prosedurnya adalah susun sampling frame, tetapkan jumlah sampel yang akan diambil. Ini pakai Slovin tadi boleh ya, jadi pakai rumus Slovin saja untuk jumlah sampel yang diambil. Terus tentukan alat pemilihan sampel tadi, yang metode GAI itu pakai metode eksperimental atau ex de facto atau deskriptif korelatif atau deskriptif saja. Pilih sampel sampai dengan jumlah yang terpenuhi. Nah, dia lebih mudah ya, tapi tidak efisien karena secara apa? Dia secara garis besar ambil semua, tidak ada yang dianggap lebih baik dari yang lain. General ya, cuma lebih bagus sih, kalau menurut lebih bagus ya, karena dia general, tidak ada yang dianggap dia prioritas. Tapi ada peristiwa apa namanya itu, data-data tertentu yang harus kita ambil yang prioritas. Ya. Kalau data umum bolehlah pakai yang simple random sampling. Terus yang kedua yang probability sampling juga ada systematic sampling. Nah, setiap elemen ke n dari populasi yang dipilih dimulai dari anggota tertentu dalam kerangka populasi. Kelebihannya mudah dilakukan bila kerangkanya tersedia. Kelemahannya dimungkinkan terjadinya bias sistematik. Nah, ini yang stratified ya. Itu sekedar diketahui saja. Ini yang katanya lebih efisien dari yang random. Populasi dibagi dalam kelompok tertentu. Ya sudah. Ya, kemudian subjek diambil, berarti dia dikelompok-kelompokkan terlebih dahulu. Nah, baru setiap kelompok ambil subjek-subjeknya. Mungkin gini ya, Dedek, dia lebih efektif karena sudah di kelas-kelaskan, ya sudah di kelompok-kelompokkan. Kalau random kan kita 1000 data, ambil dari 1000 itu sekian n, gitu. Jadi tidak efektif. Nah, kalau di stratified, dia dikelompokkan dulu, kelompok-kelompok. Misalnya dari 1000 data dibuatlah 5 kelompok. Berarti kelompok 1 200 data, kelompok 2 200 data gitu kan. Terus 3 kelompok 3 200 data sampai kelompok 5 200 data. Nah, dari 200 data kelompok 1 diambillah lagi ininya, sampelnya. Dari kelompok 2 diambil lagi sampelnya. Dari kelompok 3 ambil lagi sampelnya. Berarti lebih disaring ya. Lebih tersaring dia. Itu maksud dari stratified random sampling. Nah, lebih apa ya? Kalau disaring itu kan lebih murni ya, lebih jernih dia. Nah, maksudnya seperti itu. Dia lebih efektif dibanding yang random. Kalau random sekali saring aja, sudah diambil datanya. Kalau ini enggak, dia dikelompokkan dulu, dari kelompok-kelompok ambil data-data lagi. Jadi lebih efektif ya. Sebentar ya, Dedek. DBA kita sudah dapat. Oke. Kita buka ini dulu sebentar.
Buka portal. Lupa. Waktunya. Portal potensi. Bentar ya. Sambil adik-adik banding-bandingkan dulu penjelasannya Bu. Yang lebih sering dipakai orang yaitu random sampling sama yang stratified. Ngambil datanya memang lebih bagus, ya lebih efektif untuk data tertentu. Kalau yang non probability, adik-adik lihat keadaan datanya ya. Nanti ada yang khusus harus yang non probability. Ada yang khusus dia probability. Harus ditempat-tempatkan pada keadaannya. Jadi nggak boleh asal ngambil apa namanya? Asal ngambil metode nggak boleh. Tapi kalau kita lihat penelitian orang-orang ya, adik-adik jarang ya pakai metode. Pokoknya dari 100 data ambil 50 misalnya. Gitu aja kan. Jarang orang yang memakai metode Slovin, yang kayak tadi metode guide. Tapi seharusnya dipakai. Jadi adik-adik kalau suatu saat meneliti, pakai teknik pengambilan sampling yang benar. Tidak apa namanya, asal ambil sampel dari populasi. Terus dia kelebihannya paling efisien di antara semua desain probabilitas semua kelompok terwakili jumlahnya tadi ya. Kelemahannya stratified harus memiliki arti tertentu. Terus lebih memakan waktu dibanding dengan simple random sampling. Dengan yang random pertama tadi ya. Lebih memakan waktu ya karena kita ambil data-data dari kelompok-kelompok yang sudah kita bisa pisahkan. Nah, jadi butuh waktu. Kerangka populasi untuk tiap kelompok diperlukan. Kerangka ini strata ya, di ranking dia, diurutkan. Kalau random enggak, data 1 sampai 1000, udah ambil secara acak. Nah gitu. Kalau ini enggak ya, ambil dari 1 sampai 200, nanti dari 201 ke 400, dan dia diurutkan. Nah ini prosedur stratified ya. Siapkan sampling frame atau kerangka data. Bagi sampling frame berdasarkan strata yang dikehendaki, ini terserah statistikawannya, terserah penelitinya mau berapa data mau dikelompokkan. Ya. Tentukan jumlah sampel dalam setiap stratum, boleh pakai metode Slovin, kemudian pilih sampel dari stratum secara acak. Ya. Dari kelompok tadi ya, bukan dari yang setelah diurutkan. Setelah diurutkan itu dia pengelompokan pertama, sampling frame-nya. Terus ada yang ketiga, cluster sampling. Teknik yang biasa juga diterjemahkan dengan cara pengambilan sampel berdasarkan gugus. Setiap gugus boleh mengandung unsur yang karakteristiknya berbeda. Nah, kalau tadi stratified kita harus mengelompokkan dulu berdasarkan urutan atau strata ya. Kalau ini enggak, dia heterogen saja, bebas ya. Tapi dalam klaster geografis biaya pengumpulan datanya lebih rendah. Klaster geografis ini maksudnya apa, Dedek? Kayak pengambilan data BPS ya. Badan Pusat Statistika. Ada klaster geografisnya. Daerah-daerah tertentu. Kelemahannya paling kurang dapat diandalkan dan kurang efisien. Ya, karena sub kelompok lebih cenderung homogen daripada yang heterogen. Kalau yang random sampling dia sangat heterogen sekali. Ya. Kalau yang stratified sudah dihomogenkan, kemudian dia diheterogenkan. Yang tadi ya. Ini prosedurnya, boleh dibaca. Yang keempat ada area sampling untuk probability sampling. Terus ini definisinya ya, cluster sampling dalam suatu daerah atau lokasi tertentu. Jadi dia daerahnya itu tidak terlalu luas. Ya. Kelebihannya biaya efektif karena di lokasi tertentu. Kelemahannya memakan waktu yang banyak untuk mengumpulkan data suatu lokasi.
Yang kelima ada double sampling. Double berarti 2 kali ya. Nah, pengambilan subsampelnya diteliti 2 kali. Kelebihannya dia lebih rinci dalam topik penelitian, lebih detail, tapi tidak efektif seperti stratified. Kalau kelemahannya bisa individu, original bisa individu mungkin tidak senang merespon untuk 2 kali. Iya, subjek orangnya itu dia kadang kan nggak mau orang diminta data 2 kali kan, Pak Dede. Ya, sangat merepotkan. Itu kelemahannya seperti itu. Tapi dia dapat informasi yang lebih rinci dalam topik penelitian tersebut. Oke, berikut yang NPS, non-probability sampling. Ada yang convenience sampling, anggota populasi paling mudah ditemui atau dipilih sebagai subjek. Cepat, mudah, tidak mahal ya. Itu kelebihannya. Kelemahannya tidak dapat digeneralisasikan sama sekali. Nah, convenience ini jarang dipakai orang. Purpose sampling diambil dengan maksud atau tujuan tertentu. Judgment samplingnya adalah subjek dipilih berdasarkan keahlian dalam bidang yang diteliti, misalnya matematika saja, gitu ya. Jadi tidak boleh semua dosen. Kalau semua dosen kan ada komputer ya, ada ekonomi, ada agama, ada hukum dan sebagainya ya. Ini judgment, dia lebih purposif, ini purpose, tujuan. Purposif. Jadi dia dalam bidang tertentu. Jadi ruang lingkupnya lebih kecil, ya kan. Kadang merupakan satu-satunya cara untuk menyelidiki kelemahan, kemampuan generalisasinya dipertanyakan, tidak dapat digeneralisasikan untuk seluruh populasi. Iya, karena kalau kita teliti yang matematika saja, berarti kan tidak berlaku untuk yang komputer, ya kan? Logikanya begitu. Terus yang kuota sampling, subjek dipilih yang paling mudah ditemui dari kelompok yang ditargetkan. Kelebihannya sangat berguna bila partisipasi kelompok minoritas diperlukan dalam penelitian. Tidak dapat digeneralisasikan dengan mudah. Yang terakhir, snowball sampling ya. Unit karakteristiknya jarang. Selanjutnya ditunjukkan responden sebelumnya. Ini mirip kayak double sampling, kayak 2 kali ngambil data. Terus penerapannya sangat khusus. Metode yang biasa digunakan untuk meneliti kelompok eksklusif atau tertutup. Nah, ini bilang tadi ya. Untuk kelas-kelas tertentu, gay, lesbian, pecandu narkotika, datanya lebih tertutup. Pakai yang snowball. Prosedurnya tidak ada dijelaskan. Cuma dia harus ketahui apa yang probability sampling, mana yang non probability sampling. Kemudian mana yang lebih efektif dari yang lainnya, mana apa ciri-cirinya, gitu-gitu aja sih. Ya lebih ke teori. Jadi kita tidak ada menghitung secara khusus. Mungkin yang hitung yang ini aja ya. Untuk pengambilan sampel dari rumus Lofting. Itu aja sih. Untuk pertanyaan dan diskusi, kita lanjutkan di forum diskusi ya adik-adik. Jadi Ibu harapkan banyak yang mengisi forum diskusi. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut di forum diskusi ya adik-adik jika ada yang mau ditanyakan. Ya, Bu. Ya, Bu.